Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dari kelas Informatika E angkatan 23. NPM 2302310214. Di mana tujuan saya untuk membuat video ini dikarenakan untuk memenuhi demo program web yang diberi tugas oleh asprak saya, yaitu Kak Rafi'i. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai PHP include config.php doctype html length n, di mana include config.php digunakan untuk menyertakan file config.php yang berisi konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi ke database. Di file config.php biasanya terdapat kode untuk membuat koneksi ke database menggunakan MySQL Connect. Halaman ini menggunakan HTML5 untuk menampilkan struktur halaman web. Terdapat elemen-elemen dasar seperti header, nav, dan body untuk struktur halaman. Selanjutnya meta charset UTF-8 mengatur charset menjadi UTF-8 dan viewport untuk desain responsif menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat. Menetapkan judul halaman sebagai data mahasiswa, menghubungkan file CSS eksternal style.css untuk styling halaman. Selanjutnya di sini ada header. Nah, di header ini menampilkan judul halaman data mahasiswa dengan elemen H1. Menyediakan menu navigasi nav yang berisi 3 item, yang dimana ada home yang mengarah ke index.php, program study yang mengarah ke program study.php, data mahasiswa yang mengarah ke data mahasiswa.php. Bagian ini memungkinkan pengguna untuk berpindah antar halaman dalam aplikasi, seperti melihat halaman utama, program studi, atau data mahasiswa. Selanjutnya, saya akan beralih langsung ke bagian main, yaitu dari action, from action, data mahasiswa.php, di mana untuk menunjukkan bahwa data yang dimasukkan dalam formulir akan dikirim ke dalam data mahasiswa.php untuk diproses menggunakan metode post. Atribut metode post berarti data akan dikirim melalui metode post yang lebih aman dibandingkan dengan metode get, karena data tidak terlihat di URL. Selanjutnya di sini ada NIM, nomor induk mahasiswa, for name mahasiswa, label memberikan label untuk input type sama dengan text, ID sama dengan NIM mahasiswa. Required adalah kolom input teks untuk NIM mahasiswa dan required memastikan kolom ini harus diisi. Label for sama dengan nama. Label for sama dengan tanggal lahir. Tanggal lahir memberi tabel untuk input tanggal. ID tanggal lahir. Name tanggal lahir. Required adalah kolom input untuk memilih tanggal dengan tipe date untuk format tanggal dan wajib diisi required. Selanjutnya untuk yang jenis kelamin, yaitu label for jenis kelamin. Jenis kelamin memberi label untuk pilihan jenis kelamin. Tombol kirim submit akan ditambah
setelah bagian yang Anda berikan. Meskipun tidak ada dalam kode ini, tombol ini digunakan untuk mengirim data formulir ke server untuk diproses. Selanjutnya beralih ke bagian button, di mana button type sama dengan submit, nama, name sama dengan submit tambah button from, adalah tombol yang memiliki fungsi untuk mengirimkan submit data yang telah diisi dalam formulir ke server. Atribut type submit, type sama dengan submit, menunjukkan bahwa tombol ini adalah tombol untuk mengirimkan data dari formulir. Ketika pengguna mengklik tombol ini, data yang ada dalam formulir akan dikirim ke URL yang ditentukan dalam atribut action formulir. Dalam hal ini, data mahasiswa.php. Ketiga, ada atribut name submit. Atribut name submit memberikan nama tombol ini. Nama ini akan digunakan untuk mengenali tombol ini di server, khususnya saat menggunakan PHP untuk memproses data formulir. $post submit akan berisi nilai tombol ini jika formulir submit. Biasanya ini digunakan untuk memastikan bahwa aksi yang dilakukan adalah pengirim formulir submit dan bukan teks lainnya. Selanjutnya saya akan beralih ke bagian kode parameter ID yang diterima melalui URL menggunakan metode get. Di sini ada if insert get delete ID mahasiswa get delete. Kondisi ini memeriksa apakah ada parameter delete yang dikirim melalui URL. Jika ada, maka proses penghapusan akan dilakukan. Parameter ini biasanya ditambahkan ke URL melalui link di halaman sebelumnya, seperti data mahasiswa @php delete sama dengan 1, di mana 1 adalah ID mahasiswa yang ingin dihapus. $ID mahasiswa $ID mahasiswa dalam URL yang berisi ID mahasiswa yang akan dihapus dari database. Selanjutnya ada $delete query sama dengan delete from TB mahasiswa where ID mahasiswa $ID mahasiswa. Menyiapkan query SQL untuk menghapus dan mahasiswa dari tabel TB mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa yang sesuai dengan nilai. Eksekusi query fungsi MySQL digunakan untuk mengeksekusi query yang telah disiapkan di $delete query. Jika query berhasil dijalankan, maka data mahasiswa dengan ID yang dimaksud akan dihapus. Selanjutnya ada echo data, terjadi kesalahan setelah data berhasil dihapus, halaman akan di-refresh dan diarahkan kembali ke halaman. Data mahasiswa.php untuk menampilkan data terbaru tanpa data yang telah dihapus. Fungsi header digunakan untuk mengarahkan ulang
pengguna ke halaman tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.